dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dengerin ayo tadi. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Mari berdoa bersama. Allahumma ftah alaina hikmataka wansur alaina rahmataka sakirna anasina ya zal jalali wal ikram. Coba dengarkan absennya dulu ya. Bimbin, ada Bimbin? Hadir ya, hadir. Bima. Hadir. Pandawa. Hadir. Patan. Hadir. Purkon. Hadir. Pait. Hadir. Zaid. Hadir. Iqmal. Hadir. Hadir. Baik. Siapa lagi yang belum dipanggil? Dah. Habis ya. Nah, sekarang pelajaran kita ini karena waktu sangat pendek, tapi kita tetap belajar ya. Pelajaran yang kelima, mengulang ya. Mengulang. Dulu sudah juga disampaikan. Mungkin sudah ada catatannya. Kalau pelajaran pertama di Ustadz ulang ya, Haza Kitabun. Nah, itu pertama itu. Kalau yang kedua, misalnya, Ana Muslim. Nah, kalau yang ketiga, Al-Muslimu hadir. Nah, kalau pelajaran yang keempat, nama kota atau nama orang Ahmad hadirun. Jakarta wasi'atun. Yang kelima ini dia. Yang kelima adalah, nah ini ya, dua kata benda. Dua kata bendanya yang terdiri dari diterangkan dan yang menerangkan. Biasanya yang terakhir menerangkan. Kalau yang di awalnya, dia diterangkan atau disebut dalam bahasa Arab ini. Bisa nampak ini? Bisa baca ini? Silakan. Siapa bisa baca ini? Mudhafu. Ya. Mudhafu. Wa mudhafun ilaihi. Nah, itu namanya. Jadi diterangkan, ini diterangkan ini. Diterangkan, ini menerangkan. Artinya disandarkan, ini sandarkan kepadanya. Contoh kalau bahasa Indonesia, misalnya direktur sekolah. Nah, ini kan dua kata, tapi dalam arti satu. Dia dua kata, artinya satu. Misalnya kan, direktur diterangkan oleh sekolah. Kalau disebut direktur saja, umum sifatnya. Kita tidak tahu direktur apa. Dengan ada kata sekolah, maka jelaslah direkturnya. Begitu juga rumah. Rumah dengan Hasan di belakang, jelaslah rumah si Hasan. Jadi itu ya. Nah, itu maka di sini, ini apa bacanya? Coba. Imamul, silakan. Apa bacanya? Imamul Masjid. Nah, Imamul Masjid. Berarti imam masjid. Nah, jadi imam diterangkan oleh masjid. Jadi masjid yang menerangkan. Kalau disebut imam saja, umum sifatnya, ragu orang imam. Dengan ada kata masjid, maka jelas. Jadi imam masjid. Nah, cuma ini fungsinya sebagai pokok kalimat. Kedua-duanya ini. Perhatikan ya, fungsinya sebagai pokok kalimat. Ini sebutannya. Jadi imamul masjid. Dengarkan. Kalau dua kata, ini diterangkan, ini menerangkan. Jadi yang menerang ini biasanya pakai alif lam terakhir, kemudian dia baris bawah. Jadi undang-undangnya, coba ya. Jadi dua kata ini, undang-undangnya berlaku begini. Setiap kata yang menerangkan, jadi begitu ya. Jadi setiap, ditulis, coba ditulis dulu. Setiap kata benda, setiap kata benda yang
menerangkan yang diterangkan itu ya. Setiap kata benda yang menerangkan, yang menerangkan berbaris bawah. Ini dia. Jadi setiap kata benda menerangkan, maka dia berbaris bawah. Dan setiap kata benda yang menerangkan ini, maka wajib berbaris bawah. Mana ini? Misalnya ini masjid. Masjid ini kan menerangkan imam. Itu maka baris bawah dia. Undang-undangnya itu berbaris bawah. Imamul masjidi. Jadi tidak boleh dibaca imamul masjidah, salah. Imamul masjidu, salah. Yang benarnya imamul masjidi. Ini kedua-duanya ini menjadi pokok kalimat. Lalu mana predikatnya atau sebutannya? Sebutannya adalah sholihun. Inilah pelajaran kita yang kelima. Pelajaran kita yang lima itu begitu dia. Jadi imamul masjidi sholihun. Imam masjid itu orang yang soleh. Gitu ya. Mengerti? Patan, Bima, Bimbin, Furqan, Pandawa, Zaid, Pait, Iqmal. Kan 8 orang sekarang ya. Kalau Opung sudah hafal nama kalian. Mudah-mudahan terus hafal walaupun nanti sudah lama-lama Allah mempertemukan hafal siapa nama? Saya Bima. Ingat ya. Jadi ingat ya, pelajaran kita 2 kata benda tapi dalam arti satu di dalam bahasa Arab yang menerangkan, diterangkan atau disebut mudhaf. Apa sambungannya coba? Mudhafun ilaih. Ini dia. Mudhaf. Ini mudhaf ini. Mudhaf. Ini kan mudhaf ya. Dan mudhafun ilaih. Itu dia. Mudhaf itu artinya disandarkan, diterangkan. Mudhafun ilaih itu adalah menerangkan. Imamul masjidi sholihun. Coba siapa yang bisa menjawab? Ini berlomba saja. Kenapa barisnya tidak imam? Kenapa barisnya tidak imami? Kok yang benarnya kok imam? Ayo, siapa dapat? Karena kalau sebagai pokok kalimat. Siapa itu? Kan Pak. Ya, bagus. Karena berfungsi sebagai pokok kalimat. Tapi kedua-duanya ini jadi pokok kalimat. Cuma kenapa baris al-masjidi kok baris dalnya baris bawah? Masjidi tidak masjidah, tidak masjidu. Siapa jawab? Karena mudhafun. Karena mudhafun ilaih. Lalu kalau ditanya, kalau dia mudhafun ilaih, mana mudhafnya? imamu. Bagus. Itu siapa jawab? Ya, yang Bima, yang Pandawa, yang Furqan, mengerti? Mengerti Opung. Ya, mudah-mudahan. Allahumma faqihhum. Ya Allah, beri pahamlah cucu-cucu Opung ini supaya pandai, ya. Nah, ini predikatnya, ini khabarnya sholihun, orang yang soleh. Jadi imamul masjid, itu imam masjid itu atau imam masjid ini adalah orang yang soleh. Contoh berikut ini, coba ini baca Pandawa dulu, baca ini kalimat yang ini. Ayo, silakan Pandawa. Yang ini. Yang di bawah ini. Silakan. Keras suaranya. Apa? Rasulullahi
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya bagus ya. Rasulullah salihun. Nah, ini pelajaran kita itu ini. Kan dua kata ini. Dua kata. Pertama Rasul, yang kedua Allah. Jadi Allah mesti baris bawah. Jadi ini mudhaf, ini mudhafun ilaih. Ini diterangkan, ini menerangkan. Itu makanya Rasulullah kedua-duanya menjadi pokok kalimat. Kemudian sebutannya soleh. Ini pelajaran keberapa model begini? Iya, pelajaran yang kelima. Kita sudah berapa pelajarannya sekarang? 5. Ingat ya, pelajaran pertama pokok kalimatnya kata penunjuk. Pelajaran kedua pokok kalimatnya kata ganti orang atau kata benda. Pelajaran ketiga pokok kalimatnya pakai al karena kata benda. Pelajaran keempat pokok kalimatnya nama orang atau nama kota. Pelajaran kelima pokok kalimatnya atau nanti sebutannya dua kata benda yang terdiri sim mudhaf dan mudhafun ilaih atau diterangkan dan menerangkan. Coba ini lagi, Bimbin, silakan baca ini Bimbin yang di bawahnya ini, coba. Nih, silakan. Haza. Ya, keras suaranya. Haza. Ya, silakan Bimbin. Haza. Halo. Haza. Ya, kitabul hadi. Hadisi. Ini kan dua kata ini. Coba kalau memang Bimbin sudah mengerti. Yang mana terdapat dua kata di pokok kalimat atau di sebutan Bimbin? Atau begini, pokok kalimatnya ini pelajaran keberapa ini Bimbin? Haza kitabul hadis. Pokok kalimatnya pelajaran keberapa? Pelajaran pertama. Ya bagus. Pelajaran pertama. Kalau predikatnya pelajaran keberapa Bimbin? Ketiga. Belum. Siapa dapat? Ayo, pelajaran keberapa? 5. 5. Itu siapa jawab tuh? Furqan. Furqan, bagus. Pelajaran kelima, ingat kan dua kata diterangkan menerangkan mudhaf ilaih. Berikut Zaid, silakan Zaid. Ini ya Zaid. Usman, baca Zaid. Usmanu darasati. Ya, Usmanu mudir. Mudir itu arti direktur ya. Melompat. Ini ya. Abdullah ini dulu. Silakan ini dulu. Ulang salah. Zaid, silakan. Abdullah mudirul madrasati. Ya, bagus. Abdullahi mudirul madrasati. Kalau artinya ini Abdullah adalah direktur sekolah. Nah, sekarang di mana terdapat diterangkan menerangkan pada pokok kalimatnya atau sebutannya? Silakan, Zaid. Paid, silakan Paid. Di mana terdapat diterangkan menerangkan? Iqmal, coba Iqmal, ada Iqmal? Iqmal nggak ada. Ada. Coba, mana Iqmal? Di mana terdapat mudhafun ilaih? Di pokok kalimat atau di sebutan? Pokok kalimat. Sebutan terdapat enggak? Enggak. Terdapat oleh enggak jawab. Enggak. Patan terdapat apa enggak?
Terdapat. Terdapat. Jadi terdapat kedua-duanya. Di pokok kalimat pun terdapat, di sebutan pun terdapat. Kan terdapat dua kata itu. Abdu dengan Allah, mudiru dengan madrasah. Terdapat. Ya, besok kan hari Jumat. Kalau ada waktu, kalau kita belajar ujian besok ya. Ini pelajaran kelima ini diuji nih. Ya. Baik, sekarang coba siapa lagi? Siapa lagi? Bima, silakan Bima. Ini lagi yang bawah. Osmanu, jangan mudiru, ini dia. Silakan. Osmanu. Ya. Mudirul. Ya. Coba di mana terdapat pelajaran kelima, di pokok kalimat atau disebutkan? Di mana terdapatnya? Di pokok kalimat atau disebutan? Pokok kalimat. Mana Usman? Usman kan pokok kalimat. Di mana terdapatnya? Coba Patan, di mana terdapat Patan? Disebutan. Ini dia. Mudiru kan dua kata ini. Dua kata, mudiru. Jadi Usman adalah direktur sekolah. Coba ini lagi Patan, silakan Patan. Nih. Di mana terdapat mudhaf-mudhafun ilaihnya? Pada sebutan. Ya. Jadi ini pelajaran kita, walau waktu sedikit. Ingat ya, pelajaran kelima. Ulang lagi. Dua kata benda yang terdiri dari diterangkan dan yang menerangkan. Atau mudhaf dan mudhafun ilaih. Contohnya ini dia. Imamul masjid. Rasulullahi. Kitabul hadis. Mudirul madrasah. Itu dia. Jadi mungkin terdapat di pokok kalimat, mungkin terdapat di sebutan, mungkin terdapat di kedua-duanya. Di pokok kalimat pun terdapat, di sebutan pun terdapat. Jadi terdapat juga berbentuk mudhaf, mudhafun ilaih. Ingat itu ya, pelajaran kita yang kelima ini bukan pelajaran yang keempat. Ingat itu. Jadi kita pelajaran kita sudah 5. Nanti insya Allah kita akan ada ulangan. Ya, sampai di sini pelajaran kita. Mari berdoa. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al-hikmah wa ta'wil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya. Ya.